Aduh Gusti, kenapa malam ini hujannya sama angin begini ya? Petirnya kenceng banget lagi. Duh, suara apa itu ya di luar? Kok kayak ada yang putus gitu? Jangan-jangan sambungan kabel saya ke rumah Jeng Yati putus lagi. Aduh. Jangan sampai lepas. Aduh, kalau lepas terus sampai ketahuan warga, aduh hancur reputasi saya. Nanti ibu-ibu pada ngomongin saya lagi. Biarkan sajalah hujan dulu. Besok subuh-subuh baru saya cek lu. Selamat siang Bu, selamat datang di toko elektronik Jaya. Ada yang bisa saya bantu Bu? Sedang cari perlengkapan rumah tangga, mesin cuci, atau barang elektronik lainnya? Siang Mas, ini nih saya lagi cari TV yang ukurannya paling besar di toko ini. Jangan nanggung-nanggung ya. Saya mau TV yang kalau dipasang di ruang tamu rumah saya, dari luar pagar depan juga udah kelihatan gambarnya. TV ini berapa inci Mas? Oh, kalau yang Ibu pegang ini ukurannya 75 inci Bu. Sudah smart TV, resolusi 4K, gambarnya tajam dan bening banget. Tapi harganya lumayan Bu, sekitar 15 juta rupiah. Terus daya watt listriknya juga lumayan besar kalau dinyalakan terus menerus. Alah, Mas ini kok malah bahas daya tarik listrik segala. Soal tagihan bulanan mah urusan gampang banget. Yang penting itu nanti pas acara pengajian ibu-ibu di rumah saya minggu depan, mata mereka tuh pada kemelotot keheranan biar pada tahu kelas saya itu beda. Permisi Mas, kulkas inverter 4 pintu yang pesanan saya kemarin udah ready belum ya? Jeng Siska, Masya Allah, belanja di sini juga. Kirain cuma belanja di mall besar. Bu Marni, iya nih cuma mau kulkas khusus buah di rumah. Lah Bu Marni lagi cari apa nih? Wah lagi lihat-lihat TV ya? Tapi TV ukuran segitu kalau buat rumah tipe kecil kayak Bu Marni, apa nggak malah bikin ruangan kelihatan makin sempit Bu? Ya ampun Jeng Siska ini. Rumah saya kan sekarang udah direnovasi, ruang tamunya luas, beda cerita dong. Saya malah mau borong semuanya hari ini biar rumah saya itu rasanya kayak mall. Oh, Bu Marni selain TV 75 inci ini tadi mau lihat AC juga kan? Iya Mas, cari AC yang paling dingin dan paling mahal di toko ini. Ada? Ada AC 2PK tipe terbaru Bu. Ini cepat banget dinginnya, fiturnya lengkap, bisa bikin ruangan sedingin es cuma dalam hitungan detik. Selamat siang, ibu-ibu, ada kendala? Rian, ini Pak Teguh, Bu Marni mau beli TV 75 inci, AC 2PK, sama kulkas jumbo 2 pintu sekaligus. Wah, borong besar ya Bu Marni. Tapi maaf nih Bu Marni, saya cuma mau mengingatkan sebagai pemilik toko, total beban watt untuk barang-barang ini sangat tinggi loh. Apa daya listrik di rumah Ibu Marni sudah di-upgrade? Takutnya nanti pas dinyalakan barengan, meterannya langsung jepret alias anjlok. Iya tuh Bu Marni, jangan sampai dipaksa. Nanti malah gelap gulita rumahnya gara-gara meteran nggak kuat. Beli yang kecil-kecil aja dulu sesuai kapasitas. Tapi gue sama Jeng Siska ini kok malah meragukan kemampuan saya sih. Soal daya listrik mah tenang aja, nanti gampang saya urus. Pokoknya Mas, bungkus TV jumbo ini, AC 2PK, sama kulkas besar yang 2 pintu itu ya, kirim semuanya ke rumah saya sore ini juga. Nanti saya bayar tunai sebagian, sisanya transfer. Biar tetangga-tangga saya tuh pada tahu siapa yang paling makmur di kampung kita. Ya udah, kalau begitu, kalau Bu Marni memang sudah yakin dan siap, Rian, tolong buatkan faktur pembayarannya ya, sekarang ya. Bu Boy Pak, mari Bu Marni ikut saya ke kasir. Gaya betul. Kita lihat aja nanti kuat berapa bulan tuh bayar tagihannya. Deh Pak Teguh, gak usah cerewet lagi. Pokoknya sore ini barang harus sudah terpasang rapi di rumah saya. Permisi Bu Marni, pemasangan AC 2PK, unit TV 75 inci, sama penataan kulkas 2 pintunya udah selesai semua ya Bu. Ini dus-dus bekasnya mau saya bawakan sekalian. Ya Pak Selamat, bawa keluar semua ya dusnya, buang di depan gang sana.
Oh ya, pengerjaannya bagus kan? AC-nya udah dinyalain temperatur paling dingin. Sudah bu, langsung nyelekit dinginnya. Tapi ya itu bu, wattnya lumayan besar. Hati-hati kalau nyalakan pompa air sama kompor listrik barengan ya. Takut kaget meterannya. Alah, Pak Selamat ini lata banget kayak pelayan toko tadi. Soal watt sama tagihan listrik mah nggak usah dipusingin. Saya sanggup bayar kok. Ini tips buat Bapak. Terima kasih ya. Wah, terima kasih banyak ya Bu Marni. Saya pamit dulu. Aduh, permisi, ada apa ini ramai-ramai ya? Oh ya ampun Bu Warni, itu kardus TV ukurannya selebar pintu rumah. Mbak Tari, sini mampir dulu. Jeng Yati juga baru pulang belanja ya. Mari Bu, mampir dulu sini kalian berdua. Jeng Marni, lagi ramai ya? Wah, ada Pak Slamet, baru keluar dari rumah baru Bu Marni. Ya nih Jeng Yati, Mbak Tari, ayo masuk bentar ke ruang tamu saya. Coba rasakan AC-nya dingin banget kan, kayak lagi di dalam kulkas atau kutub utara. Kan di luar lagi panas begini. Masya Allah Bu Marni, beneran luas banget itu TV-nya, kayak layar tancap di bioskop. Kulkasnya juga ada 2 pintu ya. Pintunya bisa dibuka kanan kiri itu ya. Ya begitulah Mbak Tari. Suami saya kan rezekinya lancar banget bulan ini. Jadi ya apa salahnya menyenangkan diri sendiri. Rumah itu harus kelihatan mewah dan modern biar gak dipandang sebelah mata sama warga kampung sebelah. Hebat betul Bu Marni, borong barang mahal semua dalam 1 hari. Tapi maaf ya Bu Marni, apa Anda membengkak itu nanti tagihan listriknya kalau pakai AC 2 PK sama TV jumbo begini? Saya aja di rumah yang cuma pakai kipas angin sama kulkas 1 pintu, kadang suka kaget sama pusing pas bayar tagihan bulanannya. Iya wah Bu Marni, kakak saya juga kemarin baru pasang AC 1 PK aja tagihannya langsung melonjak naik 2 kali lipat. Apalagi ini yang 2 PK plus TV raksasa. Aduh, ya beda kelas lah Jeng Yati, Mbak Tari. Kalau soal tagihan mah buat saya kecil, masih sanggup banget bayar. Rezeki mah ada aja kalau kita pinter nyarinya dan pinter bergaya. Yang penting mah gengsi dan kenyamanan nomor 1. Masa hari gini ya rumah masih kepanasan. Wah mantap betul Bu Marni, banyak ya uang simpanannya ya. Walah ya bersyukurlah kalau memang Bu Marni sanggup bayar rutin. Ya sudah kalau begitu Bu Marni saya pulang dulu ya, kasihan suami di rumah. Ya silakan Jeng Yati sama Mbak Tari. Kapan-kapan kalau mau ngerasain dingin AC gratis mampir aja ya ke rumah saya. Hati-hati di jalan. Lihat kan pada iri semua mata mereka. Puas banget rasanya. Atas nama Ibu Marni, alamat Jalan Mawar nomor 4 ya Bu. Iya Mas, berapa totalnya? Kayak biasa kan? Cuma sekitar 200 ribuan. Waduh Bu, untuk bulan ini total tagihannya jadi Rp1.750.000. Hah? Berapa? Mas nggak salah lihat kan? 1.700.000. Perasaan bulan kemarin nggak nyampe segitu deh Mas. Nggak salah Bu, di sistem tercatat ada lonjakan penggunaan yang sangat tinggi. Kan Ibu baru pasang AC besar sama peralatan elektronik baru lainnya. Tapi ya nggak 1 juta lebih juga dong Mas. Uang di dompet saya cuma dari 300 ribu ini. Kalau saya bayar segini, bulan ini saya nggak bisa beli baju baru sama tas baru. Ya mau gimana lagi Bu, kalau nggak dilunasi hari ini, listrik rumah Ibu terpaksa kami segel sementara. Ya jangan diputus dong Mas, nanti tetangga pada ngetawain saya kalau rumah saya gelap gulita. Ya udah, ini saya bayar DP-nya dulu deh, sisanya besok-besok ya Mas. Gak bisa mencicil Bu, harus lunas. Aduh, pusing kepala saya. Pokoknya saya harus cari jalan keluar biar bisa pakai AC terus, tapi bayar listriknya tetap murah. Duh, jantung saya rasanya mau copot. Sepi kan ya? Jangan sampai ada warga yang ronda lewat sini.
Nah, ini dia jalur kabelnya Jeng Yati. Maaf ya Jeng Yati, daripada saya malu di depan warga gara-gara tagihan membengkak, mending listrik kamu aja yang saya tempel sedikit. Aduh, kaget saya. Tapi, pinter juga ya saya. Nah, sambungannya pas banget ini. Kabel hitam ini tinggal saya tarik lewat atas genteng, terus masuk ke stop kontak AC saya. Mulai malam ini AC dingin TV nyala terus, tapi tagihan bakal tetap murah. Jeng Yati kan orangnya polos, paling dia nggak bakal sadar kalau listriknya saya sedot. Aduh Bu Ina, pusing saya. Tagihan listrik bulan ini kok tiba-tiba melonjak naik 3 kali lipat ya. Padahal di rumah saya cuma pakai kipas angin sama kulkas kecil doang. Loh, kok bisa begitu Bu Yati? Ada yang bocor kali instalasinya. Ada gosip apa ini pagi-pagi? Kok pada serius banget pembahasannya? Inilah Bu Marni, listrik di rumah saya bulan ini mahal banget. Saya sampai bingung mau pakai uang simpenan buat bayarnya nih. Ya ampun Jeng Yati, jahat banget itu. Itu mah pasti kelakuan petugas listriknya yang seenaknya sendiri nyatet materan. Mereka kan sering ngawur, main tebak angka aja, nggak dicek beneran. Masa sih Bu Marni? Tapi kok naiknya drastis banget ya? Iya Jeng, tega betul itu mereka. Orang kecil kayak Jeng Yati malah diperes kayak gitu. Kalau saya jadi Jeng Yati, udah saya labrak tuh kantor listriknya. Jangan mau diem aja. Iya juga ya Bu Marni, sekarang banyak oknum yang gak jujur juga ya. Nah makanya Jeng Yati protes aja ke petugasnya. Kasihan kan uang belanja Jeng Yati habis cuma buat bayar kesalahan mereka. Selamat siang Bu Yati, baru pulang dari warung sayur ya? Iya Pak RT, selamat siang. Ini baru selesai belanja sedikit. Kok wujudnya kelihatan kurang semangat gitu? Ada masalah di rumah? Anu Pak RT, sebenarnya saya lagi kepikiran soal tagihan listrik di rumah. Sudah 2 bulan ini jumlahnya udah masuk akal. Masa tagihan saya bisa hampir kayak rumah orang yang pakai AC banyak sih? Loh, kok bisa? Bu Yati ada tambah barang elektronik baru mungkin? Nggak ada sama sekali Pak RT. Tadi Bu Marni bilang kemungkinan petugas mencatat angka meterannya yang ngawur. Kalau petugas salah catat sekali mungkin bisa, tapi kalau udah berbulan-bulan begitu rasanya aneh. Takutnya ada kebocoran arus atau ada lain yang tidak beres di instalasi rumah Bu Yati. Terus saya harus bagaimana Pak RT? Saya bingung. Sore nanti saya coba bantu panggil petugas teknik atau kita periksa barang-barang jalur kabelnya biar jelas dan Bu Yati tidak dirugikan terus. Makasih banyak ya Pak RT. Saya jadi merasa agak tenang sekarang. Sama-sama Bu Yati, ini udah menjadi tugas saya sebagai ketua RT untuk membantu warga yang sedang kesusahan. Kalau begitu saya duluan ya Pak RT. Mari Pak. Sore ibu-ibu, wah lagi pada kumpul di sini ya. Pada kepanasan habis olahraga ya. Bu Marni, iya nih, cuaca sore ini rasanya lumayan gerah. Aduh, kasihan. Kalau di rumah saya sih mau di luar semuka-muka sepanasnya, begitu masuk rumah langsung nyes, AC-nya nyala terus dari pagi sampai malam. Pokoknya nggak kenal yang namanya gerah. Ibu beli tas baru lagi ya?
Bu Marni, tampaknya mahal banget itu. Oh ini, ya dong, barang ori ini, bukan yang dijual di pasar kaget. Suami saya mah ndak pernah perhitungan kalau soal kenyamanan sama penampilan istrinya. Apalah arti uang kalau ndak bisa dinikmati, betul ndak? Gaya banget ya, padahal kemarin dengar-dengar suaminya cuma kerja serabutan, kok boros banget. Ya Bu Yati aja yang rumahnya lebih mapan hidupnya, sederhana banget ya. Beda jauh sama Bu Marni. Udah dulu ya ibu-ibu, saya mau pulang dulu, mau selonjoran di ruang tamu sambil nonton TV jumbo saya yang baru. Sayang kan kalau AC sama TV-nya dinyalakan tapi ndak ditonton. Dadah. Aduh Gusti, kenapa malam ini hujannya sama angin begini ya? Petirnya kenceng banget lagi. Duh, suara apaan itu ya di luar? Kok kayak ada yang putus gitu? Jangan-jangan sambungan kabel saya ke rumah Jeng Yati putus lagi. Aduh, jangan sampai lepas. Aduh, kalau lepas terus sampai ketahuan warga, aduh hancur reputasi saya. Nanti ibu-ibu pada ngomongin saya lagi. Biarkan sajalah hujan dulu, besok subuh-subuh baru saya cek keluar. Aduh, kok cuacanya buruk gini sih? Aku jadi nggak bisa ke rumah Pak RT nih. Lagian Pak RT tuh kenapa sih nggak beli online aja? Kan bisa beli basreng dan keripik kaca, tinggal tap gambar di layar ini. Kalau kayak gini kan saya jadi susah. Woi warga, kalau mau beli basreng dan keripik kaca, tinggal tap gambar di layar ya. Jangan bikin saya susah begini dong. Ayo warga sekalian, kita bersihkan dan pohon yang patah gara-gara badai semalam ya. Pak RT, coba lihat ke atas deh. Itu ada kabel hitam melilit di kincir angin hiasan, Kang. Loh, kok ada kabel melayang di situ? Jalurnya dari mana itu? Ada apa ini Pak RT? Kok ramai-ramai begini? Pak RT, coba lihat ini, ujung kabel ini uratannya nempel ke meteran rumah Bu Yati, tapi ujungnya satunya lagi kok bisa ditarik masuk ke atas genteng rumahnya Bu Marni ya? Astagfirullahaladzim, kabel itu sambungan dari meteran saya. Jadi selama ini berbulan-bulan ini yang nyuri listrik rumah saya itu. Sudah jelas ini, kabel ini sengaja dipasang ilegal untuk mencuri listrik. Pantesan tagihan Bu Yati membengkak terus. Kurang ajar banget. Berarti Bu Marni yang selama ini sok kaya itu hasilnya listrik tetangganya sendiri. Ayo semuanya, kita datangi rumah Bu Marni sekarang juga. Nggak bisa dibiarkan ini. Bu Marni, keluar sekarang. Ada apa ini Pak RT? Kok pagi-pagi udah ramai di halaman rumah saya? Gak usah pura-pura bingung Bu Marni. Coba lihat itu ke atas, kabel hitam sambungan ilegal dari rumah Bu Yati ini masuknya kemana? Pak RT, itu saya ndak tahu menahu soal kabel itu Pak. Mungkin petugas PLN-nya yang keliru waktu pasang waktu itu. Tega betul ya kamu Bu Marni. Waktu saya pusing mikirin tagihan naik, Bu Marni pura-pura prihatin di warung sayur, nyalahin petugas, padahal Bu Marni sendiri pelakunya. Alah, ngaku aja Bu Marni, pantesan gaya hidupnya mewah banget, pakai AC terus. Ternyata modal nyuri hak tetangga. Nggak gitu, dengerin saya dulu, dengerin penjelasan saya dulu ya warga sekalian. Gak ada yang perlu dijelaskan lagi. Buktinya udah sangat membentang jelas di atas kepala kita. Sekarang saya mau periksa instalasi di dalam rumah Bu Marni.
Aduh, mampus saya. Kalau Pak RT sampai masuk dan lihat colokan AC ini, bisa habis saya di amuk masa. Harus saya cabut dan potong kabelnya sekarang. Bu Marni, buka pintunya. Jangan coba-coba kabur atau menghilangkan bukti. Aduh, cepat, jangan sampai kelihatan. Tolong, aduh panas, ya Allah, panas. Aduh ya ampun, barang-barang saya. Muka saya, aduh tolong. Astagfirullahaladzim. Warga, tolong bawa air sama pemadam kecil. Ada kebakaran. Ya ampun Bu Marni, lihat itu wajahnya gosong semua, rambutnya berdil jabrik kayak disambar petir. Lihat itu TV besar sama AC-nya juga malah hangus jadi arang semua tuh. Bener-bener kena azab instan ini gara-gara nyuri listrik. Aduh perih, barang-barang mewah saya hancur semua. Maafkan saya, ampun. Ini adalah azab untuk kamu, Bu. Tega-teganya kamu mencuri listrik rumah saya ya. Baik, Bu Marni dan Bu Yati, hari ini kita berkumpul untuk menyelesaikan permasalahan kemarin secara kekeluargaan sesuai dengan hasil keputusan warga. Iya Pak RT, saya pasrah, saya bakal turuti semua keputusan Pak RT dan warga. Berdasarkan hitungan dari pihak PLN dan kerugian Bu Yati, Bu Marni diwajibkan mengganti seluruh biaya kerugian listrik yang Bu Yati selama 5 bulan terakhir. Ditambah biaya perbaikan instalasi kabel gang yang rusak, totalnya ada sekitar 4 juta rupiah. Bagaimana Bu Marni? Ya Pak RT, saya sadar saya salah. Semua barang elektronik saya yang kemarin meledak juga udah dijual ke tukang rongsok buat nambah-nambah ganti rugi. Ini uangnya Pak RT. Silakan diterima Bu Yati. Terima kasih banyak Pak RT. Sebenarnya saya sedih banget harus kejadian kayak gini. Bu Marni, saya juga nggak nyangka kalau Bu Marni itu tega begitu sama saya. Padahal kita tetanggaan. Jeng Yati, tolong maafkan saya. Saya benar-benar minta maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya tunduk, saya malu banget sama Jeng Yati dan seluruh warga. Saya ketagihan gengsi. Saya pengen kelihatan kaya di depan orang lain, tapi pakai cara yang haram. Sudah Bu Marni, jangan bersimpuh begitu. Saya sudah memaafkan kamu kok. Yang penting Bu Marni itu selamat kemarin pas tersengat listrik. Itu sudah pelajaran mahal banget dari Tuhan. Iya Jeng Yati, saya kapok setengah mati. Saya janji nggak bakal ngulangin lagi. Sekarang saya mau hidup apa adanya aja sesuai kemampuan suami saya. Nggak perlu pamer-pamer lagi. Yang penting hidup tenang dan berkah. Nah gitu dong, ingat ya Bu Marni, dan pelajaran juga buat kita semua. Sekecil apapun kecurangan yang kita sembunyikan pasti bakal terbongkar juga. Kejujuran itu jauh lebih bernilai daripada gengsi. Semoga ini jadi pembelajaran berharga buat lingkungan kita. Ya Pak RT, terima kasih banyak ya sudah mau memaafkan saya.